Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemburu film, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik aja ya. Walaupun hidup ini penuh cobaan, tapi jangan pernah mencoba balikan sama mantan. Karena mantan itu seperti benang putus, memang bisa disambung sih, tapi tetap aja meninggalkan bekas luka. Anjay. Pada video kali ini, saya akan kembali menceritakan alur cerita dari film Alien dengan judul Alien Covenant. Film ini bergenre horor fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2017. Film ini merupakan sequel dari film Prometheus, tetapi masih merupakan prequel dari film Alien 1979. Film ini juga kembali disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Michael Fassbender, Noomi Rapace, Catherine Waterston, Danny McBride, aduh susah banget namanya cuy, Kelly Hernandez, Tess Howbridge, Guy Pearce, dan masih banyak lagi. Berhubung film ini dirilis pada tahun 2017, jadi kita bisa melihat betapa berbedanya kualitas visual di film ini dengan film Alien 1979. Apalagi visual xenomorphnya, renyah banget guys. Keren dan sekaligus makin menakutkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya Peter Whelan yang masih bapaj-bapaj mengaktifkan sang David manusia buatan yang ada di film Prometheus. Kalau kita lihat di sini, Peter masih jauh lebih muda dibanding Peter yang kita lihat di film Prometheus. Di sini juga terungkap kalau dia baru saja selesai menciptakan David. Peter lalu melakukan sedikit tes kepada David. Peter bertanya beberapa hal dan David dengan mudah menjawabnya, termasuk David langsung bisa bermain piano. Peter lalu menjelaskan tentang siapa yang menciptakan David dan ambisinya untuk bertemu pencipta manusia. David kemudian bertanya, jika kau yang menciptakan aku, siapa yang menciptakanmu? Awalnya Peter mencoba santai aja nih dengan menjawab, itu merupakan pertanyaan abadi yang tidak ada habisnya. Kuharap kita akan menemukan jawabannya suatu saat nanti. David lalu memberitahu Peter bahwa dia akan mengabdi pada Peter, tetapi Peter adalah manusia dan manusia akan menua dan mati, sedangkan David tidak akan mati. Mendengar hal itu, di sini Peter mulai gelisah guys. Dia sepertinya sulit menerima fakta kalau ciptaannya memiliki tubuh abadi, sedangkan dia akan terus menua dan pada akhirnya mati. Peter lalu mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh David untuk membuatkannya teh hangat. Scene kemudian pindah ke luar angkasa di mana ada sebuah pesawat bernama Covenant. Pesawat ini memiliki 15 kru dan membawa 2000 koloni serta 1140 embrio. Pesawat ini rupanya menuju planet yang dinamai Origai 6 dengan estimasi perjalanan sekitar 7 tahun 4 bulan. Kalau kita lihat tanggalnya di sini latar waktunya itu 5 Desember tahun 2104. Itu artinya sudah sekitar 11 tahun setelah kejadian di film Prometheus. Selama perjalanan, para kru tertidur di hypersleep chambers. Mereka dirawat dan dijaga oleh manusia buatan yang tadinya saya kira David. Ternyata namanya adalah Walter. Walter merupakan manusia buatan yang berasal dari perusahaan yang sama dengan David, yaitu perusahaan Whelan. Di tengah perjalanan, Walter mendapat info dari Mother kalau terjadi ledakan neutrino di sektor 106. Dengan terpaksa, Walter harus membangunkan seluruh kru pesawat saat itu juga. Namun ada satu hypersleep chambers yang tidak bisa terbuka dan ternyata itu adalah hypersleep milik Kapten Covenant. Selain tidak bisa terbuka, entah mengapa hypersleep itu memanas hingga mengeluarkan api. Sang kapten pun tewas terbakar di dalam hypersleep chambers. Wah, ini ngeri banget sih guys. Niatnya kan cuma pengen tidur 7 tahun, malah tidur selamanya dia. Korban tewas ternyata bukan cuma kapten saja, ada beberapa anggota koloni juga yang meninggal akibat insiden itu. Di sini juga terungkap kalau kru pesawat Covenant adalah pasangan suami istri dan wanita yang bernama Daniels adalah istri dari Jacob sang kapten yang baru aja meninggal. Oram kemudian mengambil alih posisi sebagai pemimpin dan mengatakan mereka harus segera bekerja dan jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karin yang merupakan istri Oram memberitahu suaminya kalau jangan terlalu keras dalam memimpin. Walter kemudian menjelaskan situasi pesawat kepada seluruh kru Covenant. Setelah mendengar laporan dari Walter, Oram langsung memerintahkan kepada kru untuk memulai memperbaiki beberapa bagian pesawat yang rusak akibat insiden tadi. Walaupun Daniels sangat sedih, tetapi Daniels adalah orang pertama yang mulai memperbaiki pesawat. Wah, respect sih sama Daniels. Walau lagi berduka, dia tetap tidak melupakan kewajibannya. Daniels menceritakan kepada Walter kalau dia dan suaminya memiliki impian yang sama. Mereka ingin membuat pondok di planet Origai 6.
Dia dan Jacob akan mewujudkan mimpinya ketika sampai di sana, namun kini mimpinya sudah sirna. Walter yang mendengar cerita dari Daniels terlihat sedih. Saya pribadi salut banget sih sama akting Michael Fassbender. Dia memerankan sosok android dengan sangat baik sekali sejak film Prometheus. Kemudian Daniels dan beberapa kru lainnya melakukan upacara pemakaman untuk Jacob. Oram tampaknya kurang senang dengan tindakan Daniels, tetapi Karin sekali lagi mengingatkan kalau mereka berhak melakukan pemakaman ini. Terlebih Jacob adalah suami Daniels. Setelah itu, para kru mulai memperbaiki bagian luar pesawat. Saat perbaikan sudah selesai, tiba-tiba Tennessee mendapatkan transmisi asing. Mereka pun bergegas untuk mengecek transmisi tersebut. Setelah diperiksa, ternyata suaranya kedengaran seperti sebuah lagu yang dinyanyikan oleh manusia. Walter lalu memerintahkan Mother untuk melacak sumber transmisinya. Oh iya, buat yang nggak tahu, Mother di sini adalah sebutan untuk AI yang ada di pesawat Covenant. Kalian yang udah nonton Alien 1979 pastinya nggak asing lagi dengan sebutan Mother. Tak lama kemudian, Mother berhasil melacak sumber transmisi tersebut. Ternyata berasal dari sebuah planet bernama Number 4. Di planet ini rupanya lebih layak huni dibanding Aurigae 6 dan jaraknya pun hanya beberapa minggu dari lokasi mereka. Jadi jika mereka mengubah tujuan dari Aurigae 6 menjadi planet Number 4, mereka tidak akan lagi perlu tidur di hypersleep chamber. Di sini mereka melakukan rapat untuk menentukan apakah mereka harus mengubah rute atau tidak. Hasilnya semua orang setuju untuk mengubah rute kecuali Daniels. Daniels merasa ada yang aneh dengan planet Number 4 karena sudah bertahun-tahun mereka mencari planet layak huni dan mereka tidak pernah menemukan planet Number 4. Jadi bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba muncul sebuah planet yang lebih layak huni dibanding Aurigae 6? Sekarang posisi Daniels sebenarnya cukup penting sih karena saat ini dia merupakan wakil kapten, tetapi Oram selaku kapten Covenant tetap dengan pendiriannya dan memutuskan untuk melakukan survei dulu di planet Number 4. Singkat cerita, para kru pun bersiap melakukan pendaratan dengan pesawat kecil. Tim ekspedisi ini dipimpin oleh Oram, sementara yang bertugas menjaga Covenant adalah Tennessee, Upward, dan Riggs. Ferris yang merupakan istri dari Tennessee ikut dalam tim ekspedisi sekaligus menjadi pilot di pesawat kecil. Setelah berhasil mendarat, para kru langsung berjalan menuju titik di mana transmisi itu berasal. Hanya Ferris seorang yang tinggal di pesawat karena saat memasuki atmosfer ada kerusakan pada pesawat kecil yang ia kemudikan. Jadi dia tinggal untuk memperbaiki pesawat. Sesaat setelah perjalanan, tim ekspedisi menemukan gandum yang dibudidayakan. Nah, pertanyaannya siapa nih yang membudidayakan gandum di sini? Karin kemudian memutuskan untuk singgah di suatu tempat karena menemukan tempat yang cocok untuk menguji ekologi. Seorang bernama Ledward diminta untuk menemani Karin. Oram lalu mengatakan, "Jaga sikapmu dengan istriku." Ahai, aroma bucin ini Kapten Oram. Sementara di Covenant, ternyata Tennessee dan rekan-rekannya masih berupaya untuk menemukan cara agar komunikasi mereka dengan pesawat kecil Ferris terhubung dengan baik. Lalu tim ekspedisi kemudian menemukan banyaknya pohon tumbang yang mereka pikir pohon ini tumbang karena ditabrak sesuatu. Dan benar saja mereka menemukan sebuah pesawat engineer. Mereka pun mulai merasa ada yang aneh di planet ini. Bagaimana bisa planet yang layak huni seperti ini tidak ada satupun makhluk hidup yang mereka lihat? Mereka kemudian memutuskan untuk memeriksa pesawat tersebut. Scene pindah ke Karin dan Ledward. Ledward meminta izin untuk buang air kecil dulu, tetapi sebenarnya dia cuma pengen sebat, guys. Setelah menyalakan rokok, Ledward kemudian tidak sengaja menginjak tanaman yang mengeluarkan semacam serbuk berwarna hitam. Dikarenakan serbuk ini sangat sulit dilihat, Ledward tidak menyadari bahwa serbuk itu masuk ke dalam telinganya. Sementara di tempat lain, seorang bernama Tom juga menemukan tanaman yang sama dengan yang diinjak Ledward. Tetapi di sini Tom dengan sengaja menyentuh tanaman itu dan keluarlah serbuk hitam yang kemudian masuk melalui hidung Tom. Di dalam pesawat, Daniels dan Walter menemukan kartu identitas Dr. Elizabeth Shaw beserta foto Dr. Charlie Holloway yang merupakan ilmuwan di pesawat luar angkasa Prometheus. Jadi bisa kita simpulkan kalau ini pesawat yang sama yang ditumpangi Shaw dan David saat ending di film Prometheus. Nah, muncullah pertanyaan nih, apa yang terjadi dengan Shaw? Apakah ia berhasil sampai ke planet Engineers? Lalu mengapa pesawatnya jatuh di sini dan di mana android brengsek David itu? Oram dan yang lainnya memasuki ruangan kontrol pesawat yang mereka tidak sengaja mengaktifkan video rekaman hologram di mana Dr. Shaw sedang duduk mengendalikan pesawat sambil bernyanyi. Jadi ternyata transmisi yang tadi itu berasal dari Dr. Shaw ya guys. Tentu saja di sini Dr. Shaw tidak sengaja.
memberitahukan posisi mereka dengan manusia lainnya, karena sangat jelas di ending film Prometheus, Shaw meminta agar orang-orang menjauh dari planet LV-223 ataupun dirinya. Di sisi lain, Ledward mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia mulai tidak kuat untuk berjalan dan merasa sesak nafas. Karin langsung memberitahu Oram dan Ferris tentang kondisi Ledward dan memutuskan untuk kembali ke pesawat secepatnya. Oram kemudian meminta seluruh kru untuk kembali ke pesawat. Di tengah perjalanan, kondisi Ledward semakin memburuk. Tom juga ternyata mulai merasakan hal yang sama dengan Ledward. Sambil menunggu, Ferris melaporkan kejadian ini kepada Covenant. Sesaat kemudian, Karin dan Ledward sudah mendekati pesawat, tetapi kondisi Ledward yang semakin parah membuat dia muntah darah di baju Karin. Ferris yang ketakutan tampak bingung harus berbuat apa. Ia beranggapan kalau Ledward terkena semacam penyakit menular yang sangat berbahaya. Jadi dia takut untuk menyentuh Ledward. Ferris juga melarang Karin atau Ledward untuk menyentuh apapun saat masuk di dalam pesawat. Di ruang medis, Karin dan Ferris berusaha mengobati Ledward. Tetapi saat Ferris membuka baju Ledward, tiba-tiba dari punggung Ledward keluar darah yang mengenai Ferris. Lalu Ferris pun berlari keluar ruangan medis dengan ketakutan dan mengunci pintunya. Ferris lalu menghubungi Covenant dan Oram agar secepatnya datang ke sini. Di sisi lain, kondisi Tom juga semakin memburuk, tetapi tim ekspedisi masih belum menyadari betapa berbahayanya situasi Tom dan Ledward. Ferris kemudian berlari kembali ke ruang medis, tetapi dia hanya melihat dari kaca pintu saja tanpa membukanya. Karin yang ketakutan melihat kondisi Ledward yang semakin parah memohon kepada Ferris membiarkannya keluar, tetapi Ferris tidak membiarkan Karin keluar dengan alasan mereka harus dikarantina. Wah, brengsek si Ferris ini. Seharusnya kalau mau melaksanakan prosedur karantina, dia juga termasuk orang yang harus dikarantina, karena dia juga sudah menyentuh Ledward dan Karin, bahkan wajahnya juga sempat terkena darah Ledward. Tetapi ini hanyalah alasan Ferris saja karena dia ketakutan. Sesaat kemudian tubuh Ledward mulai kejang. Karin lalu mendekati Ledward untuk memeluknya. Wah, Karin benar-benar sosok orang yang baik, guys. Saat memeluk Ledward, tangan Karin malah tertusuk sesuatu yang tajam yang keluar dari punggung Ledward. Di sini Karin semakin panik dan berlari ke pintu untuk memohon kepada Ferris mengeluarkannya, tetapi Ferris tetap menolak dan tiba-tiba kejadian horor yang sangat mengerikan terjadi, guys. Sesosok makhluk aneh keluar dari punggung Ledward yang menembus tubuhnya. Hal ini membuat Ferris semakin panik dan lari meninggalkan Karin. Karin yang tidak punya pilihan perlahan bergerak dengan maksud mengambil senjata tajam untuk melindungi dirinya. Tetapi dia malah terpeleset oleh darah Ledward yang berceceran di lantai. Makhluk itu pun menyadari keberadaan Karin dan langsung menyerangnya. Di sisi lain, Ferris ternyata mengambil senjata api untuk membunuh makhluk itu. Tetapi sesampainya di ruang medis, dia menemukan Karin yang sudah sekarat diserang makhluk itu. Ferris bermaksud memanfaatkan situasi ini dengan pelan-pelan mendekati makhluk itu untuk menembaknya. Tapi sayangnya dia malah terpeleset juga karena menginjak darah Ledward. Hasilnya, tembakan Ferris malah mengarah ke langit ketujuh, guys. Waduh. Di sini kelihatannya Ferris sudah tidak mempedulikan kondisi Karin ya. Kalaupun tadi dia tidak terpeleset, dia bisa aja menembak makhluk itu sekaligus membunuh Karin. Ya karena bisa aja kan pelurunya mengenai Karin juga karena makhluk itu cukup kecil. Sadar tembakannya gagal, Ferris berusaha keluar dari ruangan medis, tetapi konyolnya sebelum keluar kakinya malah terjepit oleh pintu yang ia tutup sendiri. Ah deh, si Ferris gimana sih ente? Dengan terpincang-pincang, Ferris menuju tempat penyimpanan senjata api lagi. Ternyata makhluk itu sangat kuat hingga bisa memecahkan kaca pintu ruang medis. Ferris kemudian berhadapan one by one dengan makhluk itu. Dia menembak tanpa mempedulikan sekitarnya. Hasilnya, salah satu pelurunya mengenai bahan bakar pesawat. Pesawat pun terbakar dan Ferris mati terbakar hidup-hidup. Oram dan kru lainnya melihat hal itu dan mencoba masuk ke dalam pesawat. Tetapi Daniels menghadang Oram karena pesawat itu akan segera meledak. Kini Oram merasakan apa yang dirasakan oleh Daniels, yaitu sama-sama kehilangan pasangannya. Tubuh Tom kemudian mengalami kejang hebat dan tiba-tiba sesosok makhluk keluar dari mulut Tom. Para kru yang kaget malah membiarkan makhluk itu pergi. Sementara di Covenant, Tennessee yang mulai gelisah berupaya untuk menurunkan Covenant ke planet 4. Hal ini memicu perdebatan dikarenakan saat ini sedang ada badai. Tidak mungkin Covenant bisa mendarat dengan selamat. Saat Daniels berusaha menghubungi Covenant untuk meminta dijemput, tiba-tiba makhluk kecil yang tadi lari kembali menyerang dengan ukuran yang sudah membesar. Sepertinya makhluk ini memiliki proses pertumbuhan yang sangat cepat.
Sadar makhluk ini hendak menyerang Daniels, Walter dengan sigap melindungi Daniels. Akibatnya Walter kehilangan tangannya digigit makhluk itu, yang ternyata makhluk itu juga memiliki cairan asam sama seperti Xenomorph. Salah satu kru berhasil menembak makhluk itu hingga melarikan diri, tetapi ada satu lagi datang dan menyerang Rose. Saya rasa ini makhluk yang membunuh Ledward. Lalu tiba-tiba ada seseorang misterius yang datang dan menembakkan flare yang membuat makhluk ini melarikan diri. Sepertinya orang ini sudah tahu betul apa yang bisa mengusir makhluk ini. Kemudian orang itu mengajak seluruh kru ke tempat persembunyiannya dengan alasan tempat itu aman dari makhluk tadi. Sangat mencurigakan nih orang. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu penuh dengan mayat-mayat makhluk asing yang sepertinya habis dibantai, tetapi tidak diketahui siapa dan apa yang membunuhnya. Kemudian orang ini memperkenalkan diri dan ternyata dia adalah si Bangke David, sang manusia buatan yang dulunya merupakan kru Prometheus. David Bangke. David kemudian menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu dia mendarat di planet ini bersama Dr. Shaw. Tetapi pesawat yang membawa virus mematikan itu tak sengaja menjatuhkan virus itu yang menyebabkan seluruh makhluk hidup di planet ini terkena virus. Dr. Shaw juga ikut tewas dalam insiden itu. Tentu saja saat pertama kali mendengar ini saya sangat tidak percaya dengan David, karena seperti yang kita tahu di Prometheus, David adalah manusia buatan yang sangat pandai berbohong dan menipu. Di sini juga David sangat tertarik ya dengan informasi soal koloni dan embrio yang ada di pesawat Covenant. Sepertinya dia mulai merencanakan sesuatu yang gila. David juga menjelaskan kalau makhluk itu bernama Neomorph. Makhluk ini yang tercipta saat virus itu memasuki tubuh manusia atau hewan dan menjadikannya inang. Orang khawatir virus itu sudah menginfeksi seluruh kru, tetapi David mengatakan kalau mereka memang terinfeksi, seharusnya mereka sudah mati sekarang. Daniels yang merasa curiga dengan David meminta Walters untuk menggali informasi lebih kepada David. Kru lainnya pun berusaha mencapai tempat yang tinggi agar bisa mengirim sinyal ke Covenant. Walter kemudian masuk di ruangan pribadi David, yang ternyata di ruangan itu banyak sekali gambar-gambar jenis makhluk hasil percobaan David. David sudah bertahun-tahun tinggal di planet ini, jadi sangat tidak mengherankan jika melihat banyaknya eksperimen yang dia lakukan di sini, apalagi mengingat David ini sangat terobsesi menjadi sang pencipta. Lalu David mencoba mengajarkan Walter untuk bermain suling. Hanya dalam sekejap, Walter mampu bermain suling dengan baik. Walter lalu menjelaskan bahwa dia adalah model robot terbaru yang melampaui David dari segala aspek. Tetapi kekurangan dari model ini tidak diizinkan untuk menciptakan sesuatu. David kemudian mengatakan kalau orang yang menciptakannya adalah manusia bernama Peter Weyland, dan orang itu benar-benar menyedihkan. Dia tak layak untuk ciptaannya. Di sini David benar-benar merendahkan manusia, yang berarti ini juga membuktikan teori saya di film Prometheus kalau David ini memang memiliki rasa kecewa dengan penciptanya. Walter lalu memberitahu kepada David bahwa David ini terlalu meniru manusia, memiliki ambisi, dan membuat orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Makanya robot jenis David ini berhenti diproduksi dan manusia membuat robot baru seperti Walters. Di sisi lain, Rose meminta izin kepada Oram untuk pergi membersihkan lukanya. Oram lalu memberitahu Daniels bahwa Daniels benar. Oram benar-benar menyesal telah datang ke planet ini. David kemudian menunjukkan makam Dr. Shaw kepada Walter. David juga membacakan kata-kata puisi Ozymandias tentang penciptaan. Wah, benar-benar berambisi jadi Tuhan nih David nih. Kemudian kita diperlihatkan flashback saat David tiba di planet ini. Di sini terungkap bahwa David dengan sengaja ternyata melepaskan virus itu di udara, bukan sebuah kecelakaan, tapi David dengan sengaja melepaskan virus itu sehingga seluruh makhluk hidup di bawahnya ini mati mengenaskan. Kalau kita perhatikan, rupa makhluk ini mirip banget dengan Engineers, tetapi saya yakin mereka bukanlah Engineers karena Engineers yang kita tahu memiliki teknologi yang super canggih. Sedangkan penghuni di planet 4 ini, peradaban mereka terlihat kuno, namun melihat mereka sangat antusias menyambut kedatangan pesawat Engineers, sepertinya makhluk-makhluk ini memuja Engineers seperti dewa, atau bisa jadi Engineers juga yang menciptakan makhluk ini. Tetapi jika saya salah dan ternyata ini merupakan benar-benar Engineers, berarti David dan Shaw berhasil sampai ke planet Engineers dan sukses membalaskan dendamnya. David lalu bercerita kepada Walter bahwa Dr. Shaw adalah sosok yang menyelamatkan dirinya. David sangat terharu dan berterima kasih dengan kebaikan Dr. Shaw. Dan di sini David mengaku jatuh cinta kepada Dr. Shaw. David juga menganggap kalau Walter ini mencintai Daniel sama seperti dirinya yang mencintai Dr. Shaw. Tetapi Walter membantah itu semua dan menganggap itu mustahil. Sosok Neomorph kemudian terlihat mendekati tempat persembunyian David.
Rose yang sedang membersihkan lukanya tiba-tiba diserang oleh Neomorph dari belakang, bro. Kematian Rose di sini terbilang cukup sadis sih. Kepala dan tubuhnya terpisah akibat gigitan Neomorph. Aduh, hilang deh lagi nih satu ciwi-ciwi cakep. Orang yang khawatir dengan Rose berniat menyusul Rose, tetapi dia malah melihat David dan Neomorph. Di sini David mencoba untuk berkomunikasi dengan Neomorph. David sepertinya ingin Neomorph itu tunduk kepadanya dan mematuhi perintahnya. Orang menembak Neomorph walau sempat dilarang oleh David. Lalu betapa terkejutnya Oram saat melihat mayat Rose di dekat David dan Neomorph. Oram kemudian mengancam David akan menghancurkan komponen David hingga tak berfungsi lagi jika David tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Kalian merasa dejavu bukan? Iya, ini adalah kata-kata yang mirip dengan apa yang Vicker katakan kepada David pada saat di pesawat Prometheus. David lalu meminta Oram mengikutinya dengan alasan dia akan memperlihatkan semuanya, dan Oram di sini dengan polosnya mengikuti David. Di sisi lain, akhirnya tim ekspedisi dan Covenant berhasil berkomunikasi kembali. Tanpa basa-basi, tim ekspedisi meminta Covenant untuk melakukan evakuasi dikarenakan keadaan saat ini sangat darurat. Tennessee lalu menanyakan kondisi Ferris istrinya, tetapi dengan sangat menyesal, Daniels menyampaikan kalau Ferris sudah tiada. Oram dan David pun kemudian sampai di ruangan yang ditemukan Walter. Di ruangan tersebut, Oram terkejut melihat semua hasil penelitian David. David lalu mengajak Oram ke basement dengan alasan akan menunjukkan mahakaryanya. Kalau kita perhatikan di dekat lorong bawah tanah, ada gambar yang pastinya sudah tidak asing bagi kalian. Iya, itu adalah gambar telur Xenomorph dan facehugger. Di sini Oram tetap saja masih mau mengikuti arahan David untuk turun ke basement. Dan ternyata di basement ada banyak sekali telur-telur Xenomorph yang siap menetas. David lalu menjebak Oram dengan menyuruhnya untuk melihat telur itu lebih dekat. Padahal seperti yang kita tahu, saat ada makhluk hidup yang mendekati telur, biasanya telur itu akan menetas dan terjadilah cipokan maut. Oram pun langsung pingsan di cipok facehugger. Karena bantuan akan tiba, Loop dan rekan-rekannya mencoba untuk mengumpulkan seluruh timnya. Salah satu anggota Loop menemukan kepala Rose dan mayat Neomorph. Daniels yang merasa curiga terjadi sesuatu dengan Oram meminta seluruh kru untuk mencari Oram karena Oram tidak menjawab panggilannya. Di basement, Oram yang baru tersadar mengira yang ada di hadapannya adalah Walter. Sesaat kemudian, Oram baru menyadari kalau yang ada di depannya itu adalah David. Lalu tiba-tiba Chestbuster menembus dada Oram dan seekor Xenomorph pun terlahir. Scene kemudian pindah ke Walter yang menemukan mayat seorang wanita dengan keadaan yang sangat mengerikan. Sepertinya David melakukan eksperimen kepada wanita ini. Jika kita lihat wajahnya, wanita ini sangat mirip dengan Dr. Shaw. Walter kemudian menemui David dan menyadari kalau Davidlah yang menjadi pelaku dari semua hal mengerikan yang terjadi di planet ini. Di sini David akhirnya mengakui semuanya. David mengatakan kalau manusia hanyalah spesies sekarat dan tak layak untuk hidup. David berniat memusnahkan seluruh umat manusia di bumi. Nah, berarti udah terjawab ya teori saya di film Prometheus. David ini benar-benar membenci manusia. Walau David mencoba mempengaruhi Walter, tetapi Walter masih tetap setia kepada manusia. David pun memutuskan untuk menghabisi Walter. Loop tiba-tiba dicipok facehugger, tapi untungnya dia masih bisa diselamatkan, walaupun ya wajahnya harus terkena cairan asam guys. Sesaat kemudian Xenomorph datang dan membunuh rekan Loop. Aduh, apes banget dah. Niatnya sih mau nyelamatin temen, dianya yang malah mokat. Tetapi untungnya Loop berhasil melarikan diri, sementara di sisi lain Daniels menemukan berkas penelitian David. Yang ternyata mayat wanita yang ditemukan Walters itu benar-benar mayat Dr. Shaw. David pun mengakui kepada Daniels kalau Shaw tidak mati dalam kecelakaan. David lalu mencoba menyerang Daniels untuk menjadikan Daniels bahan eksperimen yang sama seperti dia lakukan kepada Dr. Shaw. David juga sempat memaksa untuk mencium bibir Daniels. Anjir nih David. Tadi dia ngaku punya perasaan cinta sama Shaw. Sekarang apa? Dia coba membuktiin kalau dia juga punya nafsu gitu. Robot macam apa David ini? Tiba-tiba Walter datang menyelamatkan Daniels. Ternyata Walter belum mati guys. Walter lalu menyuruh Daniels untuk melarikan diri saja. Lalu terjadilah duel 1 lawan 1 antara sesama manusia buatan. Walaupun Walter sekarang hanya punya 1 tangan, tetapi dia berhasil mengalahkan David.
Walter pun bergegas menyusul Daniels dan Loop. Terlihat Tennessee sudah siap mendarat, tetapi Xenomorph ternyata sudah mengintai dari jauh. Xenomorph itu berhasil naik ke pesawat. Daniels kemudian berusaha keras melawan Xenomorph itu sebelum pesawat sampai ke Covenant, karena bahaya banget guys kalau misalnya Xenomorph itu bisa sampai ke Covenant. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Xenomorph itu berhasil diremukkan. Singkat cerita, mereka pun tiba di Covenant. Di Covenant, Loop mendapatkan perawatan dari Upward. Sementara Daniel sangat berterima kasih kepada Walter karena menyelamatkan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, para kru dikagetkan dengan laporan Mother. Menurut Mother, ada makhluk asing di dalam pesawat Covenant. Loh, kok bisa ini? Kemungkinan saat Loop dicipok facehugger berhasil memasukkan embrio Xenomorph ke dalam tubuh Loop. Terbukti saat Daniel sampai ke ruang medis, kondisi tubuh Loop sudah tidak bernyawa dan dadanya berlubang sama seperti tubuh orang. Daniels dan Tennessee kemudian meminta Walter untuk melacak lokasi makhluk itu. Ternyata Xenomorph itu sedang menuju ke tempat Upward dan Riggs yang lagi mandi sambil bercocok tanam guys. Wah. Kagak ngerti saya sih. Ya tahu kalau mereka ini memang suami istri dan gak ada salahnya dengan bercocok tanam, ya kan, suami istri. Tapi kan gini loh, ini kan mereka baru aja mengalami yang namanya kejadian paling mengerikan dan kehilangan banyak sekali anggota kru mereka. Ya normalnya kan masih pada shock gitu, stres, sedih atau apa gitu ya. Ya masa ini jadi nafsu sih? Aduh, di saat asik bercocok tanam, Riggs yang seharusnya bertugas untuk menyodok Upward malah disodok sama alien. Waduh, kocak sih ini. Riggs dan Upward pun tewas. Daniels dan Tennessee yang baru aja tiba di lokasi menemukan rekannya itu dalam keadaan sudah tak bernyawa. Daniels dan Tennessee pun terus melakukan pencarian kepada Xenomorph. Singkat cerita, mereka pun menemukan Xenomorph itu dan pertarungan pun dimulai. Kalau lihat ini sih, saya jadi ingat di film Alien 1 ya, di mana Ripley juga berduel dengan Xenomorph di pesawat Nostromo. Kali ini Daniels berhasil menjebak Xenomorph di dalam mobil alat berat dan berhasil melemparnya keluar dari pesawat bersama dengan mobil itu. Tetapi ternyata Xenomorph itu masih selamat guys. Dia berhasil bergelantungan di pesawat dan kembali bisa masuk ke pesawat. Untungnya Daniels berhasil menjebaknya untuk kedua kalinya dengan salah satu mobil alat berat sejenis bulldozer. Akhirnya kali ini Xenomorph itu terlempar ke ruang angkasa. Beberapa saat kemudian, kru yang tersisa bersiap untuk tidur kembali di Hypersleep Chambers. Di sini, Daniels yang mengambil alih sebagai Kapten Covenant dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Origay 6. Daniels selalu membantu Tennessee untuk tidur, sementara Daniels sendiri dibantu oleh Walter. Sesaat sebelum tertidur, Daniels meminta Walter untuk membantunya membangun pondok jika nanti sudah tiba di Origay 6. Tetapi Walter hanya diam saja, lalu Daniels dan penonton pun menyadari kalau sosok yang ikut ke Covenant bukanlah Walter, melainkan sang android David brengsek. Ternyata setelah mengalahkan Walter, David berpura-pura menjadi Walter dan ikut ke Covenant. Oke, mungkin kalian bingung kok bisa David yang menang. Padahal kan Walter adalah android versi terbaru yang mengungguli David dari segala aspek. Iya memang itu benar, tetapi Walter juga tidak memiliki sesuatu yang dimiliki David, yaitu sifat licik. Nah, orang licik ini sangat berbahaya guys. Saya pernah mendengar kalimat seperti ini, orang bodoh kalah sama orang pintar kalah sama orang licik, dan orang licik kalah sama orang yang beruntung. Nah, David sekarang ini berada di titik di mana dia licik dan cukup beruntung. Di akhir pertarungan, kita juga bisa melihat sebelum Walter menghabisi David masih berusaha untuk mengulur waktu dengan mengajak Walter berbicara sambil berusaha mengambil pisau di dekatnya. Saya berasumsi kalau David ini berhasil menikam Walter dengan pisau itu sehingga Walter kalah. Lagian kalau David kalah di sini, lalu siapa yang meletakkan telur-telur alien di planet yang disinggahi Ripley dan kru Nostromo? Saya beranggapan kalau David adalah orang yang juga menjebak kru Nostromo agar singgah di planet itu. Oke, di akhir scene Covenant terlihat David membawa embrio facehugger dan memasukkan embrio itu ke dalam lemari pendingin, di mana lemari itu juga menyimpan embrio-embrio koloni. Dengan banyaknya koloni di Covenant, sepertinya David akan memulai rencana gilanya untuk memusnahkan umat manusia, dan film pun berakhir. Gimana guys? Sangat seru bukan? Saya sendiri sebenarnya sangat menantikan sih film Alien terbaru. Katanya sih bakal dirilis di tahun 2024 dengan judul Alien Awakening. Ya semoga aja bener sih, soalnya kan udah 6 tahun kita tidak menonton film Alien terbaru.
Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Dan kalau kalian mau diskusi semisal kalian punya teori tersendiri tentang film Alien, bisa kalian tulis aja di kolom komentar. Terima kasih guys, dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.